Kembali di berita utama, saudara. Kami akan menghadirkan 3 topik terhangat dalam sepekan, mulai dari misi menembus blokade Israel untuk menyalurkan bantuan ke Gaza, pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan pria terhadap kekasihnya di Surabaya, Jawa Timur, hingga pembunuhan satu keluarga yang dipicu sakit hati soal urusan rental mobil. Kita langsung ke topik pertama. Derita warga Palestina di Gaza tak kunjung usai. Di tengah gempuran serangan Israel yang bertubi-tubi, warga Gaza masih harus dihadapkan dengan situasi kelaparan karena terbatasnya pangan akibat blokade Israel. Situasi darurat kemanusiaan ini menggugah simpati masyarakat dunia. Ribuan orang dari berbagai elemen dari 44 negara bergabung untuk berlayar dalam misi global Sumut Flotilla menyalurkan bantuan ke Gaza menembus blokade Israel. Situasi ini kian membuat warga Palestina di Gaza frustasi karena harus terus berpindah mencari tempat perlindungan. Di tengah kekalutan ini, militer Israel terus menyebarkan selebaran yang berisi perintah mengungsi. Desakan ini menyusul rencana Israel untuk berebut pusat kota Gaza. Namun bagi warga Gaza, mau dipindah untuk mengungsi kemanapun tetap saja tak ada lagi tempat yang aman selama militer Israel masih berada di Gaza. Situasi darurat kemanusiaan menggugah simpati dunia dan menggerakkan sejumlah masyarakat di berbagai elemen untuk tak tinggal diam dengan apa yang terjadi di Gaza. Ribuan orang mulai dari aktivis, warga biasa, hingga publik figur dari 44 negara bergabung untuk berlayar dalam misi global Sumut Flotilla untuk menyalurkan bantuan ke Gaza. Armada Global Sumut menjadi misi maritim terbesar dengan 50 kapal yang mencoba menembus blokade laut menuju jalur Gaza. Diperkirakan kapal-kapal ini mengangkut 300 ton pasukan penting seperti makanan, air minum, dan obat-obatan. Di antara 1.000 peserta, beberapa tokoh internasional juga ikut bergabung dalam pelayaran global Sumut Flotilla. Ada aktivis lingkungan asal Swedia, Greta Thunberg, yang sebelumnya pernah melakukan misi pelayaran menuju Gaza, namun digagalkan militer Israel. Lalu ada Mandela, cucu dari mendiang Presiden Afrika Selatan pertama, Nelson Mandela. Mandela mengungkapkan alasan ikut dalam misi kemanusiaan ini karena apa yang dialami warga Gaza serupa dengan pengalaman bangsa Afrika Selatan melawan rezim apartheid. Kemudian ada aktor dari serial Game of Thrones, Liam Cunningham. Sebagai salah satu negara yang aktif di forum internasional membela Palestina, Indonesia juga tak ketinggalan untuk ambil bagian di Global Sumut Flotilla. Sekitar 30 warga Indonesia berpartisipasi meliputi aktivis, tenaga medis, jurnalis hingga tokoh publik seperti Wanda Hamidah dan Ciki Fauzi. Para relawan di Indonesia mendapat pelatihan survival di laut lepas menghadapi potensi risiko selama perjalanan. Dalam misi kemanusiaan ini, Indonesia mengirimkan 5 kapal. Menariknya, nama 5 kapal itu diambil dari nama-nama pahlawan nasional Indonesia seperti Soekarno, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Pati Unus, dan Malahayati. Kelima kapal sukarelawan Indonesia nantinya akan bergabung dengan puluhan kapal lainnya, perwakilan dari 44 negara mengarungi Laut Mediterania menuju Gaza. Meski 2 kapal milik Global Flotilla diserang sebelum memulai misi, hal ini nyatanya tak menghentikan para relawan untuk berlayar menuju Gaza. Namun sayang, rencana keberangkatan pada 10 September lagi-lagi harus ditunda karena cuaca ekstrim di perairan Tunisia. Relawan menyebut penundaan ini bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari perjuangan untuk memberi bantuan ke Gaza. Kita beralih ke topik kedua, saudara. Cinta memang tak selamanya indah.
cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Cinta perlahan terkikis oleh luka, oleh kecewa yang tak terucap, dan ekspektasi yang tak pernah sejalan. Seperti yang dialami sepasang kekasih di Surabaya, Jawa Timur. Alfie Maulana membunuh kekasihnya secara keji karena sakit hati yang terakumulasi menjadi dendam. Bahkan Alfie tega memutilasi orang yang ia cintai selama ini. Lantas, mengapa Alfie sampai sekeji itu? Kita bahas saudara, awal perjumpaan kedua sejoli itu terjadi sejak bangku kuliah. Alfie dan Tiara pernah kuliah di kampus yang sama namun berbeda jurusan. Usai lulus kuliah, keduanya memutuskan untuk tinggal bersama di kamar indekos yang mereka sewa sejak April 2025 di Lakar Santri, Surabaya. Namun selama tinggal bersama, Alfie dan Tiara kerap bertengkar. Kamar indekos di RT 001 RW 001 Kelurahan Lidawetan, Lakar Santri sudah dipasang garis polisi. Di kamar nomor 4 itulah korban dieksekusi dan dimutilasi pada Minggu dini hari 31 Agustus 2025 sebelum bagian tubuh korban dibuang di kawasan Pacet, Mojokerto. Menurut Ketua RT setempat, pelaku dan korban tinggal bersama di rumah kos tersebut selama 5 bulan. Dua sejoli itu juga mengaku telah menikah siri kepada pemilik indekos. Warga Mojokerto digegerkan dengan penemuan sejumlah bagian tubuh di kawasan hutan. Bagian tubuh itu pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput untuk pakan ternak pada 6 September 2025. Warga tersebut langsung melaporkan penemuan itu kepada polisi. Inilah lokasi penemuan sejumlah bagian tubuh. Polisi yang mendapat laporan penemuan tersebut langsung melakukan olah TKP di kawasan hutan di tepi Jalan Raya Pacet, Cangat, Mojokerto. Polisi kembali menemukan sejumlah bagian tubuh lainnya di beberapa titik tak jauh dari penemuan bagian tubuh pertama kali oleh warga. Identitas korban mutilasi akhirnya terungkap usai polisi bergerak cepat mengevakuasi semua bagian tubuh untuk diselidiki. Salah satu yang dievakuasi adalah bagian tangan kanan korban. Tangan itu kemudian diperiksa dengan Mobile Automated Multi Biometric Identification System. Alat ini mengidentifikasi sidik jari tangan korban yang terintegrasi dengan KTP elektronik. Korban rupanya Tiara Angelina Saraswati, warga Desa Made, Lamongan, Jawa Timur. Usai identitas korban terungkap, polisi langsung menghubungi keluarga korban. Dari informasi keluarga, korban diketahui sering bersama kekasihnya Alfie Maulana. Polisi pun langsung melacak dan melakukan pengejaran terhadap kekasih korban yang menjadi terduga pelaku. Polisi berhasil melacak, menemukan, dan menangkap kekasih Tiara, Alfie Maulana. Pelaku diringkus polisi saat bersantai di kamar indekos di Kelurahan Lidawetan, Lakar Santri pada Minggu dini hari 10 September 2025. Alfie pun mengakui tindakannya yang dilakukan saat penangkapan. Lalu apa yang melatar belakangi pelaku tega membunuh orang yang ia cintai? Rupanya saudara, pelaku beralasan sakit hati dan emosinya sudah memuncak. Korban selalu menuntut hidup berkecukupan meskipun penghasilan pelaku dari ojek online tidak memadai. Korban juga kerap tak membukakan pintu saat pelaku pulang malam. Kita ke topik ketiga saudara. Masalah sewa mobil memicu dendam berujung tragedi. 5 orang satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat ditemukan tewas. Yang mengejutkan, jasad kelimanya dikubur dalam satu lubang di halaman belakang rumah. Polisi meyakini aksi pembunuhan ini sebelumnya telah dirancang dengan rapi. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik dinding rumah itu? Satu keluarga yang ditemukan tewas adalah pemilik rumah Sahroni, kemudian anak Sahroni Budi, menantu Sahroni Eis, dan 2 cucunya.
Kelimanya dianiaya hingga tewas. Senin 1 September 2025, warga Kelurahan Pauman Indramayu digegerkan penemuan 5 jenazah terkubur dalam satu lubang di rumahnya. Awalnya warga curiga rumah Saroni sepi. Setelah dicek, ditemukan gundukan tanah dengan bau menyengat. Ada bagian tubuh muncul dari gundukan tanah. Polisi datang mengevakuasi 5 jenazah. 8 September 2025, polisi akhirnya menangkap 2 tersangka pembunuh satu keluarga di Indramayu. Kedua tersangka ini sempat melarikan diri ke Jawa Timur. Mereka berniat kabur menjadi awak kapal pencari ikan. Saat polisi menangkap keduanya, mereka sempat melakukan perlawanan hingga ditembak di bagian kaki. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya mobil milik korban, pakaian dan spray korban, serta sejumlah uang tunai pelaku. Sebelum membunuh kelima korbannya, pelaku menggunakan akal bulus dengan datang ke rumah korban dan mengajak berbisnis. Saat korban mengajak ke gudang, pelaku menganiaya satu persatu korbannya hingga tewas. Tersangka R telah merencanakan pembunuhan terhadap 5 orang. Masalahnya dipicu soal sewa kendaraan. Keduanya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Itulah tadi 3 topik terhangat dalam sepekan yang kami hadirkan. Simak terus topik terhangat lainnya di Berita Utama. Informasi usai jeda, saudara. Penemuan kerangka manusia dalam pohon aren di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara masih menjadi misteri. Polisi membawa kerangka manusia tersebut ke Puslap Forpolda Sumatera Utara untuk uji forensik.